Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Selasa, 11 Mei 2021, sumber inspirasi kita dari Injil Yohanes, bab 16, ayat 5-11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik dan berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, jika kita harus berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, apalagi yang mempunyai pengaruh besar di dalam hidup kita, pasti kita sangat bersedih. Jangankan perpisahan karena kematian, yang pastinya kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kita pasti akan mengalami kehancuran. Sebab orang yang selama ini menjadi sandaran dan kekuatan hidup kita, tak akan pernah bisa lagi kita jumpai. Perpisahan dalam kehidupan saja pun sungguh mengakibatkan kesedihan bagi banyak orang. Apalagi jika perpisahan itu terjadi dan tempat yang akan dituju oleh orang yang kita kasihi itu, kita tidak tahu bagaimana situasi di sana. Kita tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Dan kita juga menjadi sedih karena kita yang selama ini berada bersama Dia, menjalani kehidupan bersama, harus berpisah. Dan kita harus menjalani kehidupan kita tanpa Dia di sisi kita. Saya teringat pada akhir tahun 2010 yang lalu, suatu sore ketika suami saya pulang bekerja, ia membawa kabar yang mendukakan kami saat itu sekeluarga. Ia mengatakan bahwa ia segera akan dimutasi ke Ambon di Pulau Maluku. Dan anak saya waktu itu yang masih kelas 4 SD, segera berlari mengambil buku atlas dan membuka melihat di mana letak kota Ambon. Ketika ia melihat di peta bahwa Pulau Maluku begitu jauh dari Pulau Sumatera dan Pulau Maluku begitu kecil di antara kelima pulau besar lainnya, anak saya menangis dan berkata, "Jauh sekali Bapak pergi, kecil kali pun pulaunya." Saat itu kami tertawa, tapi kami juga serentak menangis, membayangkan kekhawatiran seorang anak kecil
dan membayangkan juga kekhawatiran kami berdua. Namun demi pekerjaan, demi hidup, suami saya tetap harus berangkat dan kami harus terpisah selama 6 tahun. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini ditunjukkan bagaimana kesedihan hati para murid ketika Yesus mengatakan ia harus pergi meninggalkan mereka. Para murid tidak tahu kemana Yesus akan pergi dan berapa lama ia harus pergi. Yang mereka tahu bahwa Yesus yang selama ini menjadi guru mereka, menjadi sandaran mereka, menjadi kekuatan mereka, segera akan meninggalkan mereka. Tentu saja para murid mengalami kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, semua bercampur aduk di dalam hati mereka. Namun, sebagai seorang guru, Yesus tidak mau larut dalam kesedihan para murid. Ia justru mengatakan untuk meneguhkan hati para murid dengan berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yesus sungguh tahu kesedihan dan kedukaan para murid. Namun ia tidak mau larut dalam kedukaan itu. Ia meneguhkan para murid dengan mengatakan perkataannya ini tadi. Dan saudara-saudariku, kita semua tahu melalui kitab suci bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ini sungguh-sungguh kebenaran yang fakta. Pada hari Pentakosta, Yesus sungguh-sungguh mengutus apa yang ia janjikan hari ini kepada para murid. Saat Pentakosta, Roh Penghibur yang ia janjikan itu benar-benar datang kepada para murid. Maka para murid yang hari ini kita dengarkan mengalami kedukaan yang mendalam, namun pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh datang, mereka semua dipenuhi oleh kegembiraan, dipenuhi oleh gelora, dipenuhi oleh semangat untuk mewartakan kasih Tuhan. Segala ketakutan dan kecemasan yang mereka alami sebelumnya sungguh-sungguh diubahkan menjadi sukacita, keberanian, dan semangat yang baru. Kepergian Yesus meninggalkan para murid sungguh merupakan awal menjadi sesuatu yang lebih baik dan baru bagi para murid. Saudara-saudariku, dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita sering berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kesedihan dalam hidupnya, dan mungkin saja mereka menceritakan kesedihan itu kepada kita. Mungkin mereka bersedih karena hubungan keluarga yang tidak harmonis. Mungkin karena masalah ekonomi yang terasa semakin sulit, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin juga karena penyakit yang ada di tengah-tengah keluarga. Mungkin juga
karena ia merasa disisihkan oleh sesamanya, atau apapun yang membuat seseorang itu merasa begitu sedih yang mendalam. Saudaraku, jika mereka mengutarakan hal itu pada kita, seperti Yesus yang tahu kesedihan para murid, namun tidak larut dalam kesedihan itu, justru meneguhkan para murid dengan janji yang sungguh-sungguh ditepati pada saatnya. Hadirlah sebagai peneguh bagi setiap orang yang mengalami kesedihan di sekitar kita. Belajarlah memberikan pengharapan kepada mereka. Belajarlah memberikan penghiburan. Belajarlah memberikan kepastian kasih Tuhan kepada mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka tetap dalam kesedihan. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah dan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya yang berpengharapan. Seperti cerita saya di awal tadi, ketika suami saya pindah tugas ke Ambon, kami sekeluarga mengalami kesedihan yang mendalam. Namun pada akhirnya kami merasakan, kami menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas itu. Sebab dengan berpindah tugasnya suami ke Ambon dan lalu pindah ke Ternate, kami mempunyai relasi yang semakin luas. Kami punya keluarga baru, kami punya saudara yang baru, dan kami melihat dunia baru di belahan sana. Hal yang sama Tuhan pasti janjikan kepada setiap orang yang bertekun menjalani kesedihannya. Kesedihan kita hari ini akan diubahkan menjadi sukacita pada saatnya. Kesedihan para rasul diubahkan menjadi sukacita dan semangat baru pada saat Pentakosta. Maka kesedihan setiap keluarga juga, setiap orang juga akan diubahkan menjadi sukacita pada saat yang tepat di mata Tuhan. Maka saudara-saudariku, ketika saudara-saudara di sekitar kita mengalami kesedihan itu, hadirlah untuk meneguhkan mereka supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan yang selalu setia akan janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.